Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waheni Inggit Priyanti. Saya dari Prodi Manajemen 222C. Saya di sini ingin memaparkan resume tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Etika merupakan cara berpikir mengenai perilaku manusia di bawah pangkal tolak pandangan baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai pertanggungjawaban dan pilihan. Peran sumber daya manusia bagi sebuah perusahaan yang ingin berumur panjang merupakan suatu hal strategis. Oleh karena itu, untuk mengenai sumber daya manusia yang andal harus dilakukan sebagai human capital. Untuk mencapai penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen: 1. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Peningkatan pegawai. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Kinerja pegawai dan pengakuan. Serta yang kelima, kepuasan pegawai. Dengan demikian, human capital bukanlah memosisikan manusia sebagai model layaknya mesin, hingga seolah-olah manusia sama dengan mesin, sebagaimana teori human capital terdahulu. Dalam dunia bisnis, etika juga memiliki peranan yang sangat penting, ketika keuntungan bukan lagi menjadi satu-satunya tujuan organisasi. A. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Menurut Armstrong, pendekatan terhadap manajemen manusia ada 4 prinsip dasar, yaitu: 1. Sumber daya manusia adalah harta yang paling penting yang dimiliki oleh organisasi. 2. Keberhasilan ini sangat mungkin dicapai jika peraturan atau kebijaksanaan dan prosedur yang bertalian dengan manusia dari perusahaan tersebut saling berhubungan. 3. Kultur dan nilai perusahaan. Suasana organisasi dan perilaku manajerial yang berasal dari kultur tersebut akan memberikan pengaruh besar terhadap hasil pencapaian terbaik. 4. Manajemen manusia berhubungan dengan integrasi, menjadikan semua anggota organisasi tersebut terlibat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia ini secara umum mencangkup: 1. Rancangan organisasi. 2. Staffing. 3. Sistem reward, tunjangan-tunjangan dan pematuhan. 4. Manajemen performansi. 5. Pengembangan pekerja dan organisasi. 6. Komunikasi dan hubungan masyarakat. B. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Berikut ini beberapa manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia adalah sebagai berikut. 1. Dapat mensejahterakan karyawan. 2. Melindungi hak-hak para karyawan. 3. Dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. 4. Tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan dan sumber daya manusia. 5. Tidak adanya KKN di dalam perusahaan. 6. Mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memerhatikan etika-etika bisnis. C. Permasalahan hukum dan etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja, yaitu tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, jenis kelamin, serta asal-usul negara. Kegiatan tersebut di Indonesia disebut dengan program keselamatan dan kesehatan kerja, yang dimana kegiatan ini diantara lain sebagai berikut: 1. Program kesehatan fisik, dan yang kedua program kesehatan mental. D. Penanganan sumber daya manusia sebagai human capital. Sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini bahwa untuk mencapai penanganan sumber daya manusia sebagai human capital dapat dinilai dari komponen-komponen: 1. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia. 2. Peningkatan pegawai. 3. Pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat, kinerja pegawai dan pengakuan. Serta yang kelima, kepuasan pegawai. Konsekuensi dari perilaku sumber daya manusia yang tidak etis. Perilaku etis sangat penting dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Tetapi apabila yang timbul dan tumbuh adalah perilaku yang tidak etis,
maka akan berakibat yang tidak diinginkan. Dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro. Perspektif mikro etika diasosiasikan dengan adanya kepercayaan, sedangkan perspektif makro etika meliputi suap-menyuap, paksaan, penyalahgunaan informasi, pencurian, dan diskriminasi akan mengakibatkan inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya manusia. F. Konsep etika bukan sekedar kode etik. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan sebagai penyusunan kode etik perusahaan, merencanakan sumber daya manusia yang etis yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, juga harus berperan sebagai perencanaan strategi konsep etika. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan standar etika yang ingin ditanamkan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor etis kritikal yang dapat digunakan dalam mendorongnya konsep etika perusahaan. 3. Mengidentifikasi kemampuan, prosedur, kompetensi yang diperlukan. Keempat, mengintegrasikan konsep etika dalam strategi bisnis yang dilakukan. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkan langkah-langkah konkret yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan, mengawasi, dan mengevaluasi konsep etika yang dijalankan. G. Implementasi konsep etika sumber daya manusia. Hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dapat menghasilkan keputusan yang etis setiap level manajemen sumber daya manusia adalah: 1. Hak atas pekerjaan. Kerja merupakan hak asasi manusia karena dengan hak akan hidup. 3. Hak atas upah yang adil sehingga tidak ada diskriminatif dalam pemberian upah. Ketiga, hak untuk berserikat dan berkumpul dapat menjadi media advokasi bagi pekerja. Keempat, hak untuk perlindungan keamanan dan kesehatan. Keenam, hak untuk diproses hukum secara sah, hukum untuk diperlukan, hak atas rahasia pribadi, hak atas kebebasan suara hati. H. Integrasi konsep etika dengan fungsi manajemen sumber daya manusia. Implementasi konsep etika ke dalam fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Seleksi, 2. Orientasi karyawan, 3. Pelatihan, 4. Penilaian kerja, dan 5. Reward dan hukuman. I. Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Prinsip etis dalam bekerja. Menurut Ernie R. Ernawan, dalam bekerja setidaknya dapat mendasarkan pada prinsip dalam bekerja yaitu 1. Bekerja dengan ikhlas, 2. Bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, 3. Bekerja dengan semangat dan disiplin, 4. Bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya, 5. Berkemampuan dan bijaksana, 6. Bekerja dengan berpasangan, dan 7. Bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. K. Etika kepemimpinan. Salah satu elemen kunci dari tata kelola perusahaan dan akuntabilitas adalah tone up the top dan para pimpinan yang berperan dalam mengembangkan, memelihara, melaksanakan, dan memantau budaya perusahaan yang diinginkan. Jika pimpinan senior atau junior hanya membayar lip service dengan nilai-nilai yang diinginkan, pengikut mereka, karyawan sisanya akan mempertimbangkan nilai-nilai sebagai tidak layak mendapatkan perhatian. Karakter, sifat pembentuk dasar untuk perilaku yang menunjukkan 1. Melakukan hal yang benar, 2. Peduli untuk orang-orang, 3. Bersikap terbuka dan bisa didekati untuk diskusi masalah, 4. Moralitas pribadi. Itulah tadi resume materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.